Buat kalian yang suka dengan film-film alien, tapi kalian bosen dengan formatnya yang terlalu panjang dan ngebosenin, nih gue kasih tahu film series yang beda dari yang lain. Jadi, hari ini gue pengen menceritakan sebuah film series berjudul Thousand Suns. Series ini bergenre science fiction antologi yang di tiap episodenya memiliki cerita yang berbeda-beda. Mirip dengan Love, Death, and Robot atau Secret Level. Namun bedanya series Thousand Suns ini bukan cerita yang berbentuk animasi. Dalam series ini, setiap episodenya mengisahkan tentang perjuangan umat manusia untuk bertahan hidup di alam semesta. Yang tampaknya, alam semesta sendiri ingin agar manusia segera punah. Nah, di video kali ini, kita akan recap semua episode di season yang pertama ini. So, kalau gitu duduk yang manis, dan selamat menonton! Episode yang pertama dibuka dengan sebuah kapal luar angkasa yang dikirim untuk menyelidiki sebuah planet dingin yang bernama Kepler 220 untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Manusia melakukannya karena di masa depan ini kemungkinan planet bumi sudah tidak layak untuk dihuni. Ketika sudah mendarat, seorang pengintai lalu dikirim untuk melakukan penyisiran. Setelah diperiksa, ternyata area ini dinyatakan bersih dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di mana dari sana, dia lalu pergi ke lokasi yang lain untuk melanjutkan pemeriksaan. Mereka datang ke sini pada kenyataannya memang untuk mencari planet yang baru, yang tenang dan damai, seperti layaknya sebuah planet mati. Nah, karena di lokasi yang kedua mereka juga nggak menemukan tanda-tanda kehidupan, akhirnya mereka pindah lagi ke lokasi yang ketiga. Nah, di lokasi yang ketiga ini, dia sempat menemukan satu binatang kecil yang keluar dari bawah salju. Namun anehnya, ketika dia melihatnya, makhluk kecil itu malah diinjak sampai mati. Nggak lama setelah makhluk kecil itu mati, tiba-tiba muncul ratusan makhluk yang sama, nggak jauh dari tempat dia berada. Dan setelah diperiksa, dia lalu meminta kapal yang berada di orbit untuk menghabisi semua makhluk-makhluk itu. Jadi ternyata, kehadiran manusia ke sini memang adalah untuk mencari tanda-tanda kehidupan, tapi bukan untuk diteliti, melainkan untuk dimusnahkan. Karena rencananya, planet ini akan menjadi tempat tinggal manusia tanpa ada yang mengganggu. Setelah memastikan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, orang ini lalu berniat untuk pergi. Namun secara tiba-tiba, satu sosok makhluk raksasa muncul dan kemudian menghabisinya. Di episode yang kedua ini memperkenalkan sebuah planet yang berada di suatu alam semesta, di mana di sana suatu agama menjadi penguasa di tempat tersebut. Seorang wanita yang dituduh telah melakukan ajaran sesat lalu ditangkap dan dihadapkan kepada para pemuka agama yang akan mengeksekusi dirinya. Wanita tersebut terlihat pasrah saat seorang pemuka agama menjelaskan segala macam tindakan yang kalau diperhatikan, tuduhan-tuduhannya itu masuk ke dalam kategori yang baik. Kayak mencoba menyatukan dunia, bangsa, dan juga manusia. Namun karena adanya aturan yang ditetapkan di planet ini, apapun yang dilakukannya tetap masuk ke dalam kategori kejahatan. Dari sana, sebuah lingkaran lalu dibuat di sekitar wanita itu, dengan maksud untuk memanggil dewa mereka yang kemudian akan mengambil nyawa dari si wanita ini. Awalnya, dia sempat menjerit kesakitan, terjatuh, dan kemudian muntah darah. Tapi nggak lama berselang, tiba-tiba dari dalam lingkaran itu muncul suatu kekuatan besar yang melampaui kekuatan sebelumnya, yang kemudian membuat para pemuka agama ini melihatnya dengan perasaan takut akan sesuatu yang nggak pernah mereka lihat. Kayaknya dewa yang dipercayai oleh si wanita ini lebih kuat daripada dewa yang dianut oleh seluruh penghuni di planet tersebut.
Episode yang ketiga ini mengangkat tema kelas dan ketidaksetaraan di antara manusia kelas atas dan manusia kelas bawah. Ceritanya dimulai ketika bumi sudah tidak lagi menjadi tempat yang layak untuk dihuni, di mana semua manusia berusaha untuk pergi ke planet lain demi bertahan hidup. Semuanya itu sudah dilakukan sejak lama, tapi masalahnya nggak semua manusia bisa melakukan perjalanan keluar angkasa dengan mudah. Contohnya pemuda ini yang berasal dari keluarga miskin. Untuk orang miskin, mereka tetap bisa pindah ke planet lain, tetapi harus mengikuti aturan, yaitu mendaftar dan menunggu giliran. Pemuda ini tinggal di zona transportasi yang dijadikan lokasi keberangkatan. Namun sayangnya, dia dan sang ibu yang telah menunggu lama nggak pernah mendapatkan giliran untuk pergi. Setiap harinya, pemuda ini hanya bisa melihat bagaimana orang-orang pergi meninggalkan bumi menggunakan kapal luar angkasa. Tidak seperti ibunya, pemuda ini masih mempunyai harapan dan keyakinan bahwa suatu saat nanti dia bisa hidup dengan layak di luar angkasa. Namun harapan hanyalah sekedar harapan ketika waktu terus berlalu, sampai kemudian sang ibu sudah meninggal, sementara dia sudah mulai menua. Siklus harapan tanpa kejelasan ini kembali terjadi ketika anak perempuannya juga mulai meyakini kalau cepat atau lambat mereka akan segera masuk ke dalam daftar orang-orang yang diizinkan untuk pergi dari planet ini. Kisah dimulai di suatu lokasi di mana seorang pendekar wanita terlihat sedang bertarung melawan dua pendekar dalam pertarungan hidup dan mati. Meskipun hampir kalah, tetapi pada akhirnya wanita ini berhasil mengalahkan lawan-lawannya itu. Nah, dalam keadaan terluka, dia kemudian mencoba mengobati luka-lukanya. Namun gak berapa lama berselang, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang aneh. Episode kali ini menceritakan tentang seorang pemberontak yang mencoba bersembunyi dari kejaran musuh-musuhnya. Tapi tanpa diduga, dia malah berhadapan langsung dengan kekuatan yang lebih tua dan juga gelap. Setelah melihat sosok mengerikan itu, dia kemudian berusaha melarikan diri, sambil berharap kalau sosok itu nggak mengikuti dirinya. Setelah melakukan perjalanan jauh, wanita ini kemudian berhenti di sebuah lokasi dan mulai beristirahat. Di sini kita bisa menyaksikan pemandangan di langit yang mengindikasikan kalau planet tempat wanita ini berada bukanlah di bumi. Nah, di tengah malam, sosok misterius itu tiba-tiba muncul lagi. Dengan cepat, si wanita ini lalu bersembunyi di balik batu sambil terus memperhatikan sosok misterius itu. Nah, karena merasa udah nggak bisa kemana-mana, dia kemudian memutuskan untuk menghadapi makhluk itu. Tapi di sini makhluk misterius itu malah mengatakan kalau dirinya nggak akan membawa si wanita, di mana dia lalu menawarkan sebuah perjanjian yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di sebuah rumah terpencil yang berada di tengah hutan, seorang asisten rumah tangga kembali ke rumah majikannya. Setelah sebelumnya dia pergi berbelanja kebutuhan di pasar terdekat. Begitu masuk ke dalam rumah, suasananya terlihat sepi. Dan karena nggak ada jawaban dari majikannya, wanita ini kemudian menganggap kalau majikannya itu kemungkinan sudah tidur. Tanpa ada rasa curiga, wanita ini lalu pergi ke dapur. Dan dia sempat melihat sebuah piring yang terjatuh. Dari sana, dia lalu membersihkan tumpahan makanan. Dan setelah selesai, dia lalu mengambil segelas air dari wastafel dan meminumnya. Nah, gak lama setelahnya, wanita ini lalu dibuat kaget setelah dia mendengar berita darurat di televisi perihal adanya pencemaran air. Pihak pemerintah bahkan menghimbau bagi masyarakat supaya jangan meminum air keran dan disarankan menggunakan air dalam kemasan. Mengetahui hal itu, lalu membuat dirinya nggak percaya kalau dia baru aja meminum air yang terinfeksi. Namun kekhawatirannya itu semakin membuatnya menjadi takut setelah dia mendengar ada suara mencurigakan dari kamar majikannya. Episode yang ke-6 ini merupakan episode yang memiliki durasi terpendek, menceritakan sebuah dunia yang tandus dan juga gersang.
Episode ini berlangsung tanpa adanya dialog dan hanya menyuguhkan penggambaran bumi yang sudah suram dengan tambahan musik sebagai latar suaranya. Sebagian lokasi reruntuhan memang dapat dikenali, termasuk salah satunya adalah Disneyland yang kemudian ditutup dengan ledakan nuklir yang menghancurkan semuanya. Dan ceritanya tamat sampai di sini. Kalau nggak salah season satunya itu cuma sampai di 6 episode doang. Dan menurut gua, ini series bagus banget cuy. Kalian harus tonton deh, karena sumpah keren banget. Dalam ranah fiksi ilmiah, film seperti Love, Death and Robot atau serial dari Oat Studio memang telah terbukti menjadi program yang sangat populer di Netflix dalam beberapa tahun terakhir. Makanya nggak heran kalau ada seri-series lain seperti itu yang mulai bermunculan. Dan A Thousand Suns ini adalah salah satunya. So, kalau gitu sekian dulu untuk recap kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Ciao!